Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Bernas Situmeyang dari PT Pelatihan Profit Internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Fibonacci pivot point ya. Di sini kelanjutan dari tutorial sebelumnya mengenai klasik pivot point ya. Jadi sebenarnya ada 4 strategi atau formula pivot point. Itu ada 4 jenis sebenarnya sahabat trader ya. Yang pertama sudah kita bahas adalah mengenai klasik pivot point yang dengan rumus pivot levelnya itu adalah harga tertinggi harian kemarin ditambah harga terendah harian kemarin ditambah harga closing harian kemarin dibagi 3 ya. Itu rumus untuk mengukur pivot point, di mana itu adalah rumus kesetimbangan harga ya. Itu sangat penting. Justru dalam pivot point ini kita bisa melihat sebenarnya tren itu sudah berada di level keseimbangan harga atau di bawahnya ya kan. Jadi kalau di bawah level pivot point itu berarti adalah potensinya bearish, jual ya. Di situ kita sudah bisa melihat, dan juga kalau di atas pivot level dengan potensinya adalah bullish atau buy, beli ya. Nah, masing-masing perhitungan beda-beda ya. Kalau klasik pivot point itu dia H tambah L tambah C ya. Nah, kalau dalam Fibonacci ini ada cukup berbeda sangat jauh ya. Di sini dalam menentukan pivot levelnya itu adalah menggunakan rumusan harga tertinggi harian kemarin ditambah harga terendahnya kemarin ya, ditambah harga open, ditambah lagi harga open dibagi 4. Nah, itulah rumusnya daripada Fibonacci ya. Nah, di sini sahabat trader saya sudah sertakan juga rumus Excel-nya, bisa di-download ya, digunakan langsung. Nah, apa bedanya pivot point ini dengan tool yang sudah disediakan atau indikator ya? Nah, perbedaan di sini adalah di mana rumusan pivot point ini pasti bersifat objektif dan baku dan statik, tidak subjektif ya. Kenapa? Kalau kita menggunakan indikator atau menarik sebuah drag object, nah biasanya di situ akan bersifat relatif ya, tergantung penarikan swing high, swing low-nya ya kan. Masing-masing trader bisa menarik dengan cara yang berbeda, dengan time frame yang berbeda. Jadi mengakibatkan masing-masing trader bisa berbeda-beda hasil analisa pivot point, khususnya Fibonacci ya. Nah, dengan menggunakan rumus yang baku ini, maka secara otomatis kita mendapatkan nilai yang statik, objektif. Kenapa? Karena kita langsung menghitung daripada harga candle harian sebelumnya ya, berapa harga tertinggi, harga terendah, harga open, harga close, dan diterapkan langsung dengan rumusan yang baku sehingga memberikan level-level harga yang cukup rasional dan bersifat objektif. Itulah kelebihannya ya. Justru saya sendiri menerapkan langsung perhitungan pivot point ini tidak berdasarkan sekedar support resistance secara visual ya. Lebih bagus kita menggunakan sebuah rumusan sehingga kita tidak terkena apa? Karena kita pandangan kita itu subjektif karena jadi relatif ya. Kenapa? Kita bisa melihat, misalnya saya melihat bahwa swing low-nya dari sini ya kan. Tapi belum tentu itu pun dilakukan oleh yang trader lainnya, belum tentu juga. Jadi sangat relatif ya. Kalau dalam menggunakan rumus pasti akan baku ya. Nggak mungkin berbeda ya dengan saya dengan sahabat trader lainnya mungkin menerapkan rumus yang sama ya, yang sudah sertakan pasti hasilnya sama, nggak mungkin beda ya, nggak mungkin beda. Oke sahabat trader ya. Nah di sini kenapa menggunakan Fibonacci pivot point? Karena dalam pivot point masing-masing strategi berbeda-beda tujuannya sebenarnya ya. Nah kalau menggunakan Fibonacci pivot point ini biasanya mencari golden rasionya. Di sini kita akan menemukan berbagai potensi yang lebih luas sebenarnya ya. Nah selain dua strategi support resistance menggunakan klasik pivot point, Fibonacci pivot point, ada juga dua lagi sebenarnya ya, menggunakan Woody pivot point, ada Camarilla pivot point ya, yang masing-masing penentuan level pivot point ini berbeda-beda ya. Untuk kali ini kita akan membahasnya menggunakan Fibonacci. Oke sahabat trader, di sini saya sudah sertakan ya, di sini analisa untuk Euro USD tanggal 3 April hari Jumat kemarin. Lalu kita akan lihat ya, kembali lagi kita lah ke platformnya ya untuk menemukan
isian ini, daily high, daily low, daily close, daily open. Nah, kita karena ini tanggal 6 April 5/4-nya libur, berarti hari Jumat. Nah, kita bisa langsung ke platformnya di sini. Nah, kita akan coba analisa Euro USD di time frame M5 ya. Nah, kita bisa juga menggunakan time frame. Nah, untuk analisa mendapatkan harga tertinggi harian, otomatis kita akan menggunakan time frame daily. Nah, kita arahkan di chart ya. Silahkan diklik menu chart ke bagian time frame, lalu ke bagian D1 atau daily ya. Di sini ya, daily candle daily harian. Nah, oke, kita perbesar zoom. Oke, di sini sahabat trader ya. Nah, inilah candle yang saat ini ya. Kalau kita klik, kita deketin mouse-nya ke dalam candle ini yang warna putih ini, itu sudah kelihatan tanggalnya ya. Tanggal 6 bulan April 2020 ya. Nah, kalau kita mundur ke candle sebelumnya, klik. Nah, ini dia yang warna merah. Oke, berapa harganya? Nah, di sini sudah menunjukkan tanggal 3 ya, sahabat trader ya, ini ya, bagian di sini ya. Nah, di bagian sini nih, bawah sini akan terlihat kalau itu ya. Deketin mouse-nya deketin, lalu catat ya. Nah, ini contoh Euro USD candle harian di tanggal 3 April. O itu open, harga open pembukaan di tanggal itu 1.08571 ya. Nah, di sini kita sudah pindahkan. Nah, lalu pindahkanlah O-nya open. Nah, klik Excel-nya. Nah, di sini nih daily open tuh. 1.08572 di sini ya. Coba di sini berapa? 71 ya. Oke, nah rubah bisa. Oke. 71. Lalu daily close-nya C ya, berarti sini ya, klik lagi platformnya, arahkan lagi mouse-nya ke candle C, itu C close ya. Harga penutupan 1.08024. 08024 benar. Daily low L. Coba kita cek daily low-nya. Nah, L-nya 1.07722. Oke, sudah benar ya. Daily high atau H ya, di sini klik lagi. Nah, H-nya itu daily high-nya 1.08643. 08643, oke udah benar. Nah, jadi sahabat trader hanya merubah di bagian nilai-nilai daily high, daily low, daily close, daily open, maka secara otomatis memberikan hasil-hasil yang berbeda ya, secara otomatis akan dihitung. Nah, ini di sini sudah ada. Saya sudah menerapkan rumus 7 level harga support resistance berdasarkan rumusan Fibonacci. Nah, dari Fibo pivot point di sini yang paling penting di sini sebenarnya ya, sahabat trader ya. Kita akan melihat potensi tekanan harga itu ada di mana. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Oke, nah biar enak ya. Biar kadang kan copy paste di Excel ke platform kadang agak susah. Karena ada space-nya. Nah, lebih bagus kita copy dulu nih. Select pakai mouse ya, lalu drag terus lagi sampai bawah sampai support 7 ya. Dari Fibo resistance 7 sampai dengan Fibo support 7, klik kanan mouse, copy ya, copy. Nah, paling enak buka aja notepad ya, pakai notepad aja di sini paling enak sebenarnya. Nah, gitu ya. Oke, setelah kita kopikan ke notepad, nah kita pindahkan ke dalam garis-garis horizontal di dalam platformnya. Nah, kita kopikan ya semuanya nih. Fibo pivot point, nah kita kopikan namanya dengan harganya, copy. Buka kembali platformnya, oke. Nah, di sini sahabat trader ya, ketutupan gambar. Nah, di sini ada namanya garis horizontal ya. Draw horizontal line, diklik aja. Nah, klik lalu tempatkan sembarangan tempatnya nggak apa-apa. Nah, setelah dibuat sudah muncul lalu diedit. Ya. Nah, ini ada titiknya di sini ya. Kalau titik itu berarti terselect deh ya. Nah, oke, udah terselect, klik kanan mouse, property of daily horizontal. Oke, klik. Nah, di sini tadi kita sudah mengcopy ya, dari data ini kita copy ya, kayak seperti ini, copy, lalu kita pindahkan ke bagian kolom name, paste aja. Nah, di sini kita cut aja, bagian harga kita cut, kita pindahkan ke level harga. Nah, ini seperti itu ya. Jadi kita berikan nama Fibo pivot point. Nah, pivot point kita bikin warna putih lah biar gampang ya, warna putih. Nah, biar lebih jelas garisnya bisa kita rubah lebih tebal. Di sini klik.
Oke. Ke bagian parameter. Nah, di sini kita sesuaikan level harganya sudah tadi kita hasilkan dari Excel ya. Paste aja. Nah, di sini sudah muncul, klik. Nah, langsung berubah ya. Oke, sahabat trader langsung berubah ya. Dia menyesuaikan apa harganya. Nah, ternyata harga saat ini masih di bawah level pivot point, berarti dengan potensinya pasti potensi biris. Namun kita lihat lagi. Oke. Karena ini sudah terlihat adanya potensi biris, oke, lebih enak kita akan langsung ke support ya. Kalau support itu di bawah garis pivot, kalau resistance itu di atas garis pivot. Nah, otomatis kita karena harga sudah di bawah, nah kita akan fokus saja ke bagian support berarti ya. Oke. Setelah kita berhasil menggambar Fibo pivot point, lalu kita akan mencoba menggambar lagi Fibo support 1 ya. Kita copy lagi di sini. Lalu kita klik lagi bagian horizontal, klik lagi draw, tempatkan lagi sembarang. Nah di sini kita bisa aja rubah ya warnanya ya. Kita apa? Oke, setelah diklik, klik kanan mouse, property, pastekan lagi namanya, cut aja nih harganya. Oke, lalu sesuaikan. Nah di sini sahabat trader bisa menyesuaikan warnanya apa nih? Ya, untuk bagian bawah misalnya kita warnanya pink atau warna merah apa ya? Di sini light pink ya. Oke, boleh lah. Oke. Nah ini sahabat trader ya, kita sudah berhasil menggambar garis support 1 ya. Langsung tertulis sudah Fibo support 1. Kalau kita dekatkan mouse-nya ke garis ini langsung muncul. Ya, karena kita sudah berikan nama tadi Fibo support 1. Oke. Selanjutnya kita ke Fibo support 2. Sama, kita klik lagi bagian horizontal. Oke, kita sesuaikan lagi namanya di sini ya. Nah ini kalau apa nggak unselect, diklik aja. Oke, biasa lagi seperti itu, lakukan berulang-ulang aja. Nah mungkin warna kita rubah ya, lebih berbeda lagi lah di sini mungkin ya. Oke, ke parameter kita sesuaikan harganya, value-nya. Oke, oh seperti itu. Lalu kita rubah lagi ke Fibo support 3. Seperti ini. Seperti itu lagi. Klik. Nah, oke. Sampai level 7 ya. Nah, kita rubah lagi warnanya, mungkin di sini warna berubah. Oke. Parameter sesuaikan lagi. Oke ya. Fibo support 4. Oke, Fibo support 4. Kita cut lagi. Kita rubah lagi warnanya. Parameter sesuaikan lagi. Oke, lalu ke Fibo support 5. Nah, cukup panjang ini sahabat trader ya. Nanti saya akan terangkan mana poin-poin paling penting. Kita coba kopikan dulu untuk pembelajaran kita biar tahu. Ya, cukup bersabar. Nah, kenapa? Kita dengan rumus ini kita nggak usah lagi pusing-pusing tergantung pada indikator yang belum tentu kita pahami apa di balik rumusan indikator itu. Nah, dengan adanya menggunakan rumusan yang baku, di sini kita langsung menerapkan rumusan kepada harga candle sebelumnya. Jadi otomatis dia lebih stabil, lebih objektif dan lebih akurat ya. Oke, klik lagi. Fibo support 6. Kita rubah lagi warnanya, mungkin warna yang lebih ini deep pink. Parameter. Oke. Lalu kita bagian Fibo support 7. Nah. Oke. Fibo support 7 lalu kita buat lagi di sini. Horizontal ya. Nah, mungkin kita kasih warnanya warna biru lah ya. Di sini warna biru. Fibo support 7. Parameter kita sesuaikan. Oke sahabat trader ya. Nah, di sini sahabat trader kita sudah berhasil menggambar dari Fibo point, Fibo pivot level sampai dengan Fibo support 7 ya. Di sini luar biasa karena kebanyakan tidak ada indikator yang bisa sanggup atau yang sudah tersedia ya untuk menggambar sampai 7 level potensi Fibonacci. Ya, di sini kita sudah sampai 7 level, jadi artinya cukup lengkap, bisa dikatakan Fibonacci dengan ukuran yang maksimum penuh. Dia memang sangat dibutuhkan dalam hal trading. Oke, kita lanjut lagi meng-create. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bandingkan setelah tadi support 7, kita akan coba create aja Fibo resistance 7 di sini ya. Kita langsung aja.
Ya, kita akan lihat, nggak harus semuanya ya. Mana yang terpenting saya kasih tahu. Oke. Fibo resistance 7. Klik. Nah, ini kita rubah warna merah aja. Lalu parameter kita rubah. Oke ya, ini keluar sudah jelas. Nah, di sini kita akan mencoba Fibo resistance 5 misalnya ya. Kita lengkapinnya boleh. Jadi untuk supaya nggak bingung. Ya. Di sini warnanya hijau lah, biru ya. Dogger blue ya, nggak apa-apa. Oke, sesuaikan. Lalu kita beralih ke Fibo resistance 3. Oke. Kita coba. Fibo resistance 3 ya. Ini warnanya hijau aja lah ya, biar jelas warna hijau kita rubah. Ini aja boleh. Oke, ini udah cukup sahabat trader ya. Tinggal sesuaikan lagi. Kalau tinggal mau gambar silahkan, tadi yang belum ya. Fibo resistance 6, 4, 2 ya, 1 boleh. Ya oke. Sorry. Nah, ini udah cukup saya rasa ya. Oke, bagaimana cara kita mengamati potensi harganya? Nah, setelah sahabat trader tadi sudah saya bilang, karena harga di bawah pivot level, Fibo pivot level ya, maka potensinya adalah jual biris. Nah, maka kita akan lengkapi saja potensi itu dengan level-level supportnya ya, lebih banyak. Namun setelah itu kita bisa melihat juga proyeksi untuk level resistennya ya. Di sini kita hanya menggambar 3 resisten daripada Fibonacci ya. Resisten 3, resisten 5, resisten 7 ya. Oke. Nah, setelah kita berhasil menggambar level-level support dan resisten ini di chart daily ya, candle daily. Nah, biasa dalam trading kita membutuhkan candle yang lebih kecil, biasanya menggunakan M5 atau M15, tapi lebih enaknya sih di sini lebih pas ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, kita menggunakan candle di chart M15 ya, dengan cara klik chart, time frame, pilih ke M15 atau M15 ya, di sini ya, 15 menit ya maksudnya ya. Artinya per candle itu membutuhkan open dan close 15 menit, oke ya. Nah, oke sahabat trader, di sini kita sudah tergambar dengan lengkap. Kita akan perkecil aja nih. Nah, menggunakan ini zoom out. Oke. Nah, menggunakan zoom out. Bagaimana kita cara menganalisa pergerakan tren ini? Sebenarnya sahabat trader, menggunakan Fibonacci pivot level ini, kita bisa menemukan sebuah potensi yang jauh lebih luas. Nah, kalau kita perkecil ya, kita tarik aja nih. Tarik aja drag chartnya ini ya untuk memperkecil. Nah, ini dia. Nah, di sini kan support 7 ya, Fibo support 7, di sini Fibo resistance 7. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa harga akan memantul ya. Potensi pantulan terbesar adalah di level-level support 7 seperti ini sebenarnya. Artinya ini sebuah chaos. Jadi kalau harga menembus di level support 7 ini, atau kalau dalam Euro USD saat ini misalnya ya, di 1.10219, artinya telah terjadi sebuah perubahan ekonomi yang kuat atau politik yang kuat sampai menembus di level chaos ya. Jadi kalau Euro USD menembus level 1.102 itu suatu indikasi bahwa terjadi tekanan yang luar biasa terhadap dolar ya, sampai euro begitu menguat. Atau sebaliknya, jika harga biris jatuh sampai di level support 7 atau di level 1.06535, itu artinya terjadi sebuah tekanan yang chaos di dalam Eropa, euro ya. Euro mengalami satu tekanan yang dahsyat sampai dalam batasan chaos sebenarnya ya. Apakah itu politik, apakah itu ekonomi ya, banyak indeks lah akan menentukan perkembangan ekonomi mereka. Nah, disinilah hebatnya Fibonacci. Nah, dan juga dikenal dengan golden ratio, di mana itu menunjukkan sebuah harmonisasi di dalam alam ya. Kita bisa melihat bunga matahari, rumah siput, mungkin juga ukuran antara dari ukuran kepala sampai ke kaki itu ada rasio yang sama ya, 1.1618 ya. Nah, setelah kita menemukan bahwa kita memahami bahwa terjadi sebuah batasan ya, di sini Fibonacci sudah memberikan kepada kita informasi
ada potensi besar di mana seharusnya di sini mengalami recover ya, pembalikan harga, tapi nggak juga, kadang susah disentuh. Namun dalam harga kita tidak bisa berasumsi bahwa tidak mungkin harga ini akan menyentuh ini, tidak bisa. Ya, harga tidak bisa dibatasi dengan istilah-istilah itu. Tidak, saya yakin harga tidak mungkin tembus. Nah, itu suatu keyakinan yang salah. Kenapa? Harga tidak pernah mengikuti keinginan kita sebenarnya ya. Kita hanya bisa melihat apa yang terjadi di pasar. Istilahnya kalau bercandaan kami para trader itu, market bukan punya bapak lo ya kan. Nah, artinya apa? Ya di situ kita sadar bahwa kita hanya memprediksi sebuah potensi ke depan. Banyak tool yang kita gunakan, kita tidak boleh terlalu menerapkan sebuah fanatik yang kuat dalam trading, tidak bisa ya. Kita harus mengakui bahwa analisa itu terbatas, ada kelemahannya. Namun bukan berarti analisa itu tidak berguna ya. Ternyata lihatlah, dengan analisa ini kita bisa melihat di mana potensi harga itu. Nah, dengan kita sudah mengklik, nah kita besarkan aja kembali. Oke. Ternyata di M15 harga telah berusaha rebound, artinya mencoba pemulihan ya, terjadi sebuah pembalikan harga di sini ya. Dari level Fibo support 4, ternyata harga tidak berhasil menembus ya. Terjadi konsolidasi di sini ya, ranging ya. Cukup lama ini, selama berapa candle ini, kalau kita hitung bisa 1 hari ini ya, mengalami sebuah usaha penembusan di level support 4. Ternyata trade gagal. Apa artinya? Ternyata di sini harga tidak sanggup melewati batasan support di sini. Nah, ada potensi pembalikan. Biasanya kalau sudah gagal ditembus, artinya sangat kuat batasan ini ya. Kenapa? Ya itu mungkin di dalam market ya. Di sini gambaran bahwa market melihat bahwa euro itu secara indeks atau ekonominya ya, mereka yakin bahwa akan terjadi penguatan ya. 1.07 bagi euro itu sudah cukup rendah. Di sini ada terjadi perlawanan ya, antara buyer, sebenarnya terjadi sebuah perlawanan, buyer mencoba melawan. Nah, sedangkan dari seller ini mencoba menembus namun gagal kali tembus, namun berputar-putar di sini. Di sini terjadi konsolidasi, kemungkinan adanya terjadi pergerakan harga. Namun kita tidak langsung memposisi beli ya, bisa saja. Namun posisinya masih di bawah support, di bawah Fibo pivot point. Diusahakan jangan terpengaruh, terpancing untuk aksi beli, jangan ya. Rulesnya gini, jika candle masih di bawah Fibo pivot point, jangan lakukan aksi beli, kecuali setelah jatuh di level misalnya Fibo support 5 ya. Di sini kalau kita lihat, oke. Sahabat trader, kita akan coba balik lagi ke Excel-nya biar lebih jelas. Rumusannya begini ya. Nih, begini. Biar sahabat trader tahu ya. Di sini rumusan Fibo pivot point adalah H tambah L tambah O tambah O tambah O bagi 4 ya. H tambah L tambah O bagi 4. Nah, di sini apa artinya sebenarnya? Di sini memang menerapkan sebuah rumusan Fibonacci, karena Fibonacci selalu menambah bilangan di depannya ya, makanya O tambah O ya. Seperti itu. Adalah kesetimbangan harga atau equilibrium harga di situ. Kenapa? Terjadi antara demand dan support itu seimbang ya. Kenapa harga itu bergerak? Karena terjadinya ketidakseimbangan sebenarnya. Itulah sebenarnya yang apa. Nah, ketidakseimbangan itu bisa dicatat dalam rumus-rumusan seperti itu. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan di mana harga di bawah keseimbangannya, di bawah pivot point, itu menandakan bahwa, nah di sini rumusnya nih ya, kita lihat ya. Oke, kita ulang lagi ya, saya terangkan biar nggak bingung. Support adalah batas bawah harga terendah ketika harga turun namun naik kembali ya. Itu apa artinya? Gini. Batas bawah harga terendah ketika harga turun namun naik kembali. Jadi gini, ketika harga turun. Nah, tadi seperti tadi ya, di support 4 mengalami sebuah rejection gitu loh. Pembatalan, artinya gagal menembus, itu biasa ya. Nah, gagal berulang-ulang mau menembus level itu gagal. Nah, ada potensi untuk dia kembali. Nah, ketika kembali terciptalah harga namanya lower low ya, harga terendah, disebut namanya support. Nah, itulah. Oke, resisten, batas atas harga tertinggi ketika harga naik namun turun kembali. Apa maksudnya? Jadi ketika harga naik tiba-tiba terhenti ya,
ya terhenti, nggak bisa menembus level itu, lalu dia kembali ke bawah lagi. Nah, harga higher high ya, harga tertinggi itu tercipta, harga baru tercipta ya, maka disebut resisten seperti itu. Nah, setelah kita memahami adanya sebuah potensi seperti itu, maka kita akan melihat bahwa di level support 1 sampai support 3 disinilah potensinya potensi jual ya. Jadi sahabat trader, kalau masih di bawah, harga masih di bawah pivot point atau Fibo pivot point, maka kita harus bersabar, jangan ceroboh, tetaplah kita pada potensi jual ya. Namun kadang dalam kenyataan juga ada namanya pantulan ya, sering memantul. Nah, biasanya di level golden ratio, di golden ratio 0,618 sering terjadi pantulan, namun bukan berarti terus menerus, tidak. Jadi jangan terkecoh. Wah, kalau Fibo sudah menyentuh level golden ratio, nah di sini sudah ada harganya ya, 1.07806, di sini support 4 ya, kita cek ya. Kita buktikan kehebatannya. Fibo support 4. Nah, benar memang ya, terjadi pantulan ya sahabat trader ya. Tapi ingat, pantulannya itu masih jauh ya, masih belum kuat saya rasa ya, karena harga masih mendekati di di bagian Fibo pivot point. Jadi lebih bagus bersabar, kita wait and see, karena ada potensi juga, kecuali ya harga telah menembus. Nah, kita lihat lagi. Setelah dia gagal menembus golden ratio di Fibo support 4, dia naik yang benar. Naik. Namun lihat sahabat trader ya, dia mantul lagi di support pivot point. Di sini sangat ajaib kalau kita lihat ya. Kok bisa pas seperti itu ya, dia memantul di level garis ini ya. Itulah benar bahwa terjadi di sini tekanan untuk jual meningkat ya, gagal menembus pivot point. Nah, di sini potensi sell sudah tercipta. Hari ini sell boleh, Euro USD sell ya. Oke. Nah, di sini bisa sell nih di bagian Fibo support 1 ya, karena harga sudah breakdown, cross down namanya, sell. Nah, ini sudah potensi sell di sini. Ya, sahabat trader ya. Nah, berapakah take profitnya? Kita di Fibo support 1, kita bisa juga menempatkan di Fibo support 3 ya, atau Fibo support 4, cukup besar. Kita coba cek berapa pip di sini. Kalau Fibo support 3 itu 25 pip, lumayan. Fibo support 4 37 pip, dan Fibo support 5 menyentuh 71 pip. Nah, silahkan sahabat trader ya. Di sini sudah ada potensi dari harga Fibo support 1 sampai dengan Fibo support 2 ini menjadi sebuah take profit yang tertinggi, atau kita sebutlah take profit kedua ya. Jadi kita open di Fibo support 1, jadi ketika harga cross down ya, ketika harga mantul dari dia mengcross ke bawah, itu posisinya jual, sell. Nah, di sini ya Fibo support 1 boleh menembakkan sahabat trader ke Fibo support 5, boleh ya. Fibo support 4. Oke ya. Kita open sell di Fibo support 1 ya. Take profit pertama kita boleh menempatkan antara ini juga boleh ya. Kalau saya sih lebih suka langsung aja ke bagian Fibo support 4. Kenapa? Itulah dia ya, kadang dalam sebuah siklus itu adanya pengulangan sebenarnya. Ketika harga mantul di support ya kan, itu tanda sebuah kegagalan sebenarnya, rejection ya. Ya, memantul. Nah, udah tunggu, wait and see ya, silakan saja. Ketika mantul nggak bisa tembus ke support, biasanya ada beberapa trader bilang, "Pak, ini momen sayang dibuang-buang waktu." Silakan. Selagi dia masih di bawah support, di bawah pivot point, silakan sell. Bener juga ya. Silakan saja. Ya, kita besar aja di sini. Nah, di sini nih ya, ketika mantul gagal berapa candle di sini, memang dalam Fibo kita membutuhkan sebuah konfirmasi kedua ya, bisa menggunakan pattern candle juga bisa ya. Nah, jadi di sini kita tempatkan sell dengan target take profit pertama di Fibo support 4 dan target kedua di Fibo support 5. Oke. Bagaimana dengan kondisi sell? Nah, sama sahabat trader ya. Jadi posisinya ketika harga masih di bawah Fibo support point, itu potensinya sell. Nah, ketika harga sudah tembus di bagian sini nih, bagian Fibo point, pivot level ini ya, artinya potensinya beli. Nah, mulai kapan dia akan potensi beli? Nah, di sini nih dia. Di sini Fibo resistance 3 ya. Nah, oke. Nah, di sini kita belum lengkap ya. Oke, kita sudah pahami ya untuk rules-nya untuk jual di posisi
Fibo. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan rules by, ya. Otomatis kita lengkapin di sini, tadi belum lengkap. Di sini baru Fibo resistance 2. Oke, kita bikin lagi. Fibo resistance 1 lah ya. Oke, biar lengkap ya. Jadi gambarnya lengkap. Oke, kita klik lagi biasa. Di sini Fibo 1 ya. Nah, Fibo 1 kita bikin warnanya mungkin ini bisa sky blue. Oke. Oke, lalu Fibo resistance 2 kita klik. Fibo resistance 2 kita rubah warnanya, warnanya boleh warna ini. Warna ini aja deh. Kita rubah parameternya. Oke nih ya. Fibo resistance 1, Fibo resistance 2, Fibo resistance 3, Fibo resistance 4. Ini berarti ya. Oke. Oke. Seperti itu, sahabat trader. Warnanya kita rubah lagi, warna inilah, ya kan boleh. Lalu 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini 5. Oh, ini sudah 5 ya. 6, berarti 6 belum nih ya. Oke. 6. Oke, sahabat trader, kita udah lengkap ini ya. Kita menggambar cukup lengkap sekali ya. Di sini kita sudah menggambar dari posisi Fibo resistance 7, Fibo resistance 6, Fibo resistance 5, Fibo resistance 4, Fibo resistance 3, Fibo resistance 2, Fibo resistance 1, Fibo pivot point, Fibo support 1, Fibo support 2, Fibo support 3, Fibo support 4, Fibo support 5, Fibo support 6, Fibo support 7. Oke, sahabat trader. Di sini kita sudah lengkap menggambar sebuah potensi ya. Enak sebenarnya. Dengan kita menggambar potensi seperti ini, sebenarnya sahabat trader tidak harus merubah setiap hari ya, karena dalam projection Fibonacci itu sudah proyeksi jangka panjang. Bisa sampai dengan memproyeksi ya, khususnya untuk ini ya, strategi support tipe ini berbeda dengan objek atau indikator yang sering biasa ya. Itu sangat relatif. Kalau kita menggambarkan sebuah garis seperti ini, biasanya memang untuk indikatornya sudah cukup trader profesional ya. Biasanya trader profesional sudah menggambar seperti ini loh sahabat trader ya. Ya, kenapa? Bayangkan sebenarnya ketika harga gagal memantul di Fibo resistance 6, nah kalau kita lihat rumusnya, Fibo resistance 6 adalah rumusnya apa? 1.618. Sedangkan di 0,618 inilah golden ratio. Nah, ini adalah sebut nama perfect golden ratio. Artinya apa? Potensi pemantulan harga itu sering terjadi ya sahabat trader ya. Kadang dengan adanya di sini sebut minor ya, minor golden ratio artinya, atau yang disebut belum sempurna sebenarnya ya. Tapi sudah memberikan sebuah rasio yang unik. 618 adalah sebuah golden ratio. 2 kali berulang biasanya ya. Di 0,618 dan juga di 1.618 ini nggak main-main ya sahabat trader ya. Hati-hati. Dalam siklus Fibonacci kadang orang memanfaatkan siklus pengulangan sebenarnya ya. Siklus pengulangan. Nah, di sini untuk di level resistance 6 dan di resistance 4 hati-hati. Ini sebuah potensi pembalikan harga. Berikut juga dengan Fibo support 4 dan Fibo support 6. Disinilah pengulangan terjadi, hati-hati sahabat trader ya. Oke. Dengan adanya kita mengetahui, nah di sini ketika harga nggak mau menembus di resistance 5, namun dia sudah berhasil menembus resistance 5, Fibo resistance 5. Nah, ketika harga cross down di level resistance 5, hati-hati. Itu harga akan cenderung biasanya ya akan tembus terus ke bawah, bahkan sampai menembus potensi di mana Fibo support 5 lagi. Nah, ini sudah mendekati. Jadi kita bisa melihat ketika dia mengcross, gagal menembus ke atas, dia crossnya di mana? Crossnya di Fibo support resistance 5. Berarti potensinya
akan menyentuh atau mendekati Fibo support 5. Seperti itu ya sahabat trader ya. Berapa projectionnya, pipnya, bayangkan, lihat, kita akan tarik. Oh sorry, dari sini ya. Ini dia. Sampai dengan sini nih ya. Menyentuh 182 pip. Hampir 200 pip ya di sini kurang lebih paling ya. Nah, di sini nih. Oke. Sinilah ya. Di sinilah sini. 182 pip sahabat trader ya. Ya biasanya gitu kalau beberapa trader ketika harga tidak berhasil menembus Fibo support Fibo resistance 6 dan lalu meng-cross di sini. Kadang di sini ada ngambil posisi jual, ada juga yang dari sini. Nah, kalau dari sini kita cek lagi. Di sini nih mereka udah cukup yakin. Nah, kalau sampai dengan level 5 205 pip bayangkan. Nah, itulah kelebihan kelebihan daripada menggunakan strategi Fibonacci pivot point. Target profitnya biasanya di atas 100 pip lebih. Nah, oke sahabat trader ya, ingat-ingat ya, artinya jangan coba lakukan posisi beli di bawah garis Fibonacci pivot level kecuali terjadi reversal dengan konfirmasi mungkin candle ya, pattern ya, silahkan ya. Nah, seperti itu juga di sini nih. Kecuali ya kalau masih di bawah-bawah ini kita ikuti tren aja. Kalau memang trennya kayak gini nih ya, nih, seperti ini di bawah ini, udah trennya aja jual. Nah, kita mulai menjual boleh ketika pembalikan di tingkat yang lebih tinggi boleh di sini ya, boleh. Begitu juga di sini nih. Kita akan mulai aksi beli. Di mana? Ada dua opsi. Dari mulai Fibo support 6 ya atau Fibo di sini di antara Fibo support 5 dan 6 kita boleh aksi beli ya. Mulai beli seperti ini ya. Dari Fibo di antara Fibo 6 dan 5 ketika dia cross down, silakan aksi jual. Nah, sampai nanti di sini dia mungkin cross down di Fibo support 6, cross down lalu dia naik lagi mental, cross up. Nah, silahkan mulai di garis ini kita boleh beli ya, aksi beli. Nah, seperti itulah gambar trader ya. Oke sahabat trader ya, cukup sekian. Kalau memang ada yang kurang atau ada mungkin pembahasan berikutnya silahkan di komen dan juga jangan lupa di subscribe. Nah, di sini sahabat trader untuk lebih jelasnya kita ada program namanya private training ya. Silahkan diikuti bagi yang membutuhkan, khususnya bagi pemula. Kita akan lebih belajar teori dan praktek secara langsung. Kita akan siapkan bahan-bahan yang lebih lengkap ya. Di sini lebih jelas ya. Silahkan menghubungi berapa bagian marketingnya. Oke sahabat trader ya. Sampai jumpa lagi dan kesempatan. Salam profit.